Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang pertama ya. Di pertemuan yang pertama pada semester genap ini. Di semester genap ini kita akan melanjutkan materinya yaitu mengenai integral ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak selalu berdoa semoga kalian tetap sehat meskipun berada di rumahnya masing-masing ya. Selalu menggunakan masker kalau kalian berada di luar rumah dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas ya. Oke, ke integral ya. Sekarang kita ke motivasi dulu ya. Motivasi penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Di modul kalian yang di halaman paling depan atau halaman cover, di situ Bapak menyediakan 3 benda ya, ada 3 benda. 3 benda ini bisa disebut merupakan penerapan integral, yaitu menentukan luas ataupun volume. Di sini ada 3 benda, 1, 2, dan 3. Jadi penggunaan integral itu adalah salah satunya menentukan volume maksimum dari suatu benda putar. Jadi suatu benda putar, jadi ini asalnya adalah berbentuk seperti ini. Nah, kurva ya. Nah, ini kurva nih. Ini kalau diputar membentuk suatu benda yang bentuknya seperti gelas ini. Nah, integral itu digunakan untuk menentukan volume benda putar ini. Ya. Nah, sebenarnya integral itu sering kita gunakan khususnya kalau kita berada di teknik ya. Jadi kita mempelajari integral yang dasar-dasar dulu ya. Tadi salah satu penggunaan integral adalah menentukan volume maksimum dari suatu benda putar. Ya, silakan ditulis nama kalian, kemudian kelasnya. Ya, silakan ditulis. Setelah itu kita masuk ke halaman yang pertama. Ya, kompetensi dasarnya adalah menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu dari fungsi aljabar. Ya. Sekarang kita mengingat dulu sebelum kita masuk seperti apa sih integral itu. Nah, ada 3 hal yang harus kita ingat yaitu mengenai variabel, kemudian koefisien dan konstanta. Pengertian ini tidak Bapak jelaskan lagi ya. Di materi sebelumnya, di materi limit, kemudian di materi turunan itu sudah ada. Silahkan kalian tinggal salin pengertian dari variabel, pengertian dari koefisien, dan pengertian dari konstanta. Ya, silahkan diisi. Kemudian kita masuk ke yang B, yaitu pengertian dari integral. Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Saling berkebalikan. Nah, ciri khas dari turunan, apa itu kemarin kalau kalian masih ingat? Ciri khas dari turunan, apa? Pangkat berkurang 1. Ditulis. Pangkat berkurang 1. Nah, jika integral berarti kebalikannya. Kalau dia berkurang, berarti integral. Kalau turunan berkurang, berarti integral bertambah. Ya, berarti silakan ditulis pangkat bertambah 1. Ya, tolong diingat-ingat, jangan sampai ketukar ya. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1, ciri khasnya. Kalau integral pangkatnya bertambah 1. Ya.
Nah, sekarang masuk ke jenis dan notasi integral. Nah, di awal di kompetensi dasar, ya, di atas ini sudah Bapak tuliskan bahwa ada integral tak tentu, ada integral tertentu. Jadi di sini jenis integral ada dua, yaitu integral tak tentu, integral tak tentu, dan integral tentu. Dan integral tentu. Nah, berarti ada dua ya jenisnya, yaitu integral tentu, tak tentu, dan integral tentu. Sekarang ke notasi dari integral. Ya, di sini notasi dari integral itu seperti ini. Ini integral, ya, kayak cacing, ya, kayak cacing ini berarti integral, ya, berarti integral kayak cacing, integral f(x), berarti f(x) itu adalah fungsi yang kita integralkan, kemudian dx. Dx itu adalah penentu siapa yang akan ditambah pangkatnya. Karena di sini x, oh berarti di fungsinya itu yang x-nya yang kita tambah. Pangkat x-nya yang kita tambah. Ya. Tadi fx itu adalah fungsi ya. Kemudian dx itu adalah apa? Jenis variabel yang akan ditambahkan pangkatnya. Oh, berarti sini ada keterangan fx itu ada apa? Fungsi. Ya. Dx itu adalah penentu. Variabel yang akan ditambah variabel yang akan ditambah 1. Siapa yang ditambah 1? Variabelnya, ya. Yang ditambah 1 itu adalah variabelnya atau x-nya. Kemudian, nah ini jika ada dua ya tadi ya, bedanya yang atas dengan yang bawah itu adalah ada letak A sama B. Nah, yang atas itu dinamakan integral tak tentu, ya, tak tentu. Yang bawah, yang di integralnya itu ada huruf A sama B, itu disebut integral tentu. Nah, Pak, berarti A itu apa, B itu apa? Nah, A dan B itu merupakan batas. Ya. Karena A di bawah berarti batas bawah. Ya. Berarti batas bawah, Kemudian yang B karena di atas berarti batas atas. Ya. Nah, bedanya dari integral tak tentu dan integral tentu adalah di batasnya. Integral tak tentu tidak memiliki batas, integral tentu memiliki batas. Ya. Perbedaan dari integral. Di sini silakan ditulis tak tentu dan integral tentu, ya, adalah. Nah, Bapak tadi sudah sedikit menyinggung. Yang pertama, integral yang tidak memiliki batas tadi siapa? Yang tidak memiliki batas. Siapa? Integral tak tentu. Berarti di sini ditulis integral tak tentu, ya.
tidak memiliki batas integral. Sedangkan integral tentu memiliki batas integral, ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, di sini integral titik-titik hasilnya berupa fungsi. Nah, karena tadi integral tak tentu itu tidak memiliki batas, berarti yang hasilnya berupa fungsi itu disebut integral tak tentu. Jadi integral tak tentu nanti hasilnya berupa fungsi, sedangkan integral tentu itu hasilnya berupa bilangan. Nah, itu tergantung dari batasnya juga, ya. Jadi yang pertama, perbedaan dari integral tak tentu dan integral tentu, itu yang pertama, integral tak tentu tidak memiliki batas, sedangkan integral tentu memiliki batas, ya. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah integral tak tentu hasilnya berupa fungsi, sedangkan integral tentu berupa bilangan, ya. Ada dua perbedaannya. Dah, sekarang kita masuk ke konsep integral tak tentu, ya. Nomor 1, dipunyai A itu sebagai konstanta. Berarti ini bacanya adalah integral A dx. Nah, coba perhatikan. Tadi Bapak bilang apa? Siapa yang ditambahkan Pak? Di sini kan D-nya dx ya. Karena A itu tidak memiliki X, nah berarti tinggal apa? Tinggal menambahkan huruf X saja di belakangnya huruf A. Jadi A itu pangkatnya tidak bertambah. Kenapa? A itu bukan X, berarti ini integral A dx itu AX. Nah, muncul X, ya. Jadi pangkatnya A itu tidak bertambah 1 karena A itu bukan X-nya, ya. Berarti AX ditambah C. Loh Pak, kok ditambah C? Ya. Integral tak tentu ciri khasnya itu selalu plus C, ya. Semuanya integral tak tentu itu plus C plus C plus C semua. Ya, kalau integral tentu nanti hasilnya berupa bilangan. Oke ya. Contoh sekarang di halaman 2 ya, silakan dibuka. Nomor 1 itu ada integral 2 dx. Nah, 2 itu kan nggak ada x-nya ya. Nah, berarti sama seperti ini. Berarti kita tinggal menambahkan huruf X saja di belakangnya A. Ya sudah, karena di sini integral 2 dx berarti sama dengan 2x. Seperti itu ya. Jangan lupa plus C. Nah, ini penting ini ya. 2x plus C. Sudah? Nah, sekarang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini silakan kalian hitung sendiri. Caranya sama. Apa caranya? Tinggal menambahkan huruf X saja. Selesai. Ya, itu kalau berupa bilangan saja. Ini kan baru yang sifat nomor 1. Sekarang kita masuk ke sifat yang nomor 2. Nah, integral dari fungsi AX plus B dx. Ya. Dx itu dibilang penting ya juga enggak, dibilang enggak ya juga penting. Kenapa? Karena di belakangnya D yang dikurung ini menandakan siapa yang akan ditambah 1 pangkatnya. Ya. AX plus B. A itu merupakan apa? Koefisien. Silakan ditulis koefisien. Ya. Koefisien. X itu merupakan variabel.
Loh, ini kok C. Nah, ini C-nya silakan diganti dengan B, ya. Diganti dengan B, silakan. B itu berarti konstanta. Nah, pangkat variabel. Perhatikan, AX tambah B. Tadi variabelnya adalah X. Pangkatnya berapa di sini? Karena tidak ada angkanya, berarti pangkat variabelnya adalah 1. Nah, sekarang kita baru membangun konsep dasar dari yang nomor 2. Integral AX tambah B dx. Oh, perhatikan. Di sini kan ada X ya. Nah, berarti pangkatnya bertambah 1. Tadi di sini kan pangkatnya 1, cuman nggak ditulis. Berarti kalau hasil dari integralnya berarti AX pangkat 1 ditambah 1. Paham ya? Setelah itu, nah, kalau pangkatnya bertambah 1, penyebutnya iri. Penyebutnya pengennya juga ditambah 1. Berarti ini 1 tambah 1. Ya. Terus kemudian kalau yang ini sudah, sekarang yang B. B kan tidak memiliki variabel ya. Nah, berarti caranya sama seperti yang di sifat nomor 1. Kita tinggal nambahkan X saja. Nah, berarti di sini adalah B X. Ya. Kemudian jangan lupa plus C. Ya, plus C itu penting. Ya. Loh, Pak, C itu apa tuh sebenarnya, Pak? C itu adalah konstanta, ya. Hasil dari integralnya pasti ada konstantanya. Contoh yang nomor 1. Nah, sekarang integral 2x plus 4 dx. Ingat, yang bertambah 1 adalah yang memiliki X. Nah, ini berarti kita fokus ke sini dulu. 2X kita tulis dulu ya, berarti 2X. Pangkatnya berapa di situ? 1. Bertambah 1, karena dia memiliki X. Dibagi 1 plus 1. Jangan lupa kalau pangkatnya bertambah 1, penyebutnya juga bertambah 1. Ya, penyebutnya sok iri ini ya. Ditambah, ini kan 4 tidak ada X-nya. Oh, berarti tinggal nambah X. Berarti 4X. Jangan lupa plus C. Kalau sudah seperti ini, ayo kita sederhanakan. Yo, sama dengan 2-nya biarkan aja dulu. Berarti 2X. 1 tambah 1 berapa? 2. Per 1 tambah 1, 2. Tambah 4X tambah C. Nah, perhatikan 2 sama 2 yang ini boleh dicoret ya. 2 sama 2 berapa? Habis. Berarti tinggal X kuadrat saja. Tambah ini berapa ini? 4X ya. Plus C. Udah seperti ini. Berarti integral dari 2X plus 4 itu adalah X kuadrat plus 4X plus C. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah kita masuk ke contoh soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan ya. Jika masih belum paham dengan nomor 2 sama nomor 3, silakan nanti bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Ya, oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Berarti tugasnya adalah tadi ngisi dari awal sampai contoh soal sifat nomor 2. Ya, yang nomor 2 dan nomor 3. Jangan lupa silakan nanti difoto hasilnya kemudian dikirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Ya.
Oke, mohon maaf jika selama pembelajaran pada video ini ada kesalahan, mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Oke ya, cukup sekian untuk pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.